Shalom, Bapak Ibu Bethany Batam Community, bertemu kembali dengan kami dalam acara 5 menit penuh harapan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, masih dari Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Sebuah pernyataan yang tegas dari Kristus bahwa Dia datang bukan untuk mengabaikan hukum Taurat. Dia datang bukan untuk meniadakan, Dia berkata begitu, tetapi menggenapi semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat itu. Digenapkan di dalam dirinya. Kalau begitu, bagi kita, apa artinya hukum itu? Apa artinya hukum Taurat? Bagi kita Bapak Ibu, hukum Taurat itu dibuat supaya ada keteraturan dan ketertiban. Bukan supaya diselamatkan. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingatlah umat Israel. Mereka dibebaskan dulu oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Setelah dibebaskan mereka melewati laut Tiberau, lalu kemudian di padang gurun. Jadi mereka telah dibebaskan dulu oleh Tuhan dari perbudakan, lalu diberi hukum Taurat sebagai aturan supaya hidup mereka tertib. Melalui ketertiban hidup itulah orang bangsa-bangsa lain bisa melihat bahwa Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Begitulah kita di zaman kekinian Bapak Ibu. Ingatlah, hukum diberikan supaya ada ketertiban dan keteraturan. Semua kita punya kecenderungan untuk hidup sesuka-suka kita. Kita punya kecenderungan hidup untuk tidak mau diatur. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita percaya Kristus, kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah yang ajaib dan karya penebusan Kristus di kayu salib. Maka kita yang telah diselamatkan ini, kita perlu mentaati Taurat dalam hal moral yang bersifat kekal. Kita perlu mentaati Taurat supaya ada ketertiban dan keteraturan di dalam hidup kita. Tanpa peraturan, tanpa aturan-aturan hukum, kita semua akan hidup begitu liar dan sesuka kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Taurat tidak menyelamatkan. Hukum-hukum itu tidak menyelamatkan. Kristuslah yang telah menyelamatkan kita melalui korbannya di kayu salib. Namun, setelah kita beroleh keselamatan itu, kita wajib hidup tertib dan teratur. Dengan demikian, orang bisa melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Dengan demikian, orang akan mempermuliakan Tuhan kita yang kita sembah. Jadi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang tertib hukum, tertib aturan, tertib untuk mengikuti perintah dan ketetapan Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Supaya melalui hidup kita, sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan jika Tuhan dimuliakan dan disenangkan, Bapak Ibu, bukankah itu tujuan kita yang tertinggi Bapak Ibu, menyenangkan Allah, memuliakan Allah melalui kehidupan kita? Mari kita belajar bersama-sama Bethany Batam Community sepanjang hari ini. Waktu kita beraktivitas di hadapan Tuhan, ingatlah Bapak Ibu, Kristus datang bukan untuk mengabaikan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapinya bagi Bapak Ibu dan saya. Dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat demi Bapak Ibu dan saya. Dan sekarang kita sebagai anak-anaknya, mari kita teladani Kristus. Kita mengikuti aturan-aturan hukum Taurat. Kita mengikuti ketetapan-ketetapan yang bersifat moral dan bersifat kekal dari hukum Taurat. Kita meneladani Kristus. Dengan begitu, mereka melihat ada Kristus di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat ada anak Tuhan yang katanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun hidup tidak tertib, tidak teratur, tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, apa yang ada di hati kita? Kita merasa itu tidak benar, itu tidak enak. Demikianlah kita semua. Mari sepanjang hari ini waktu kita beraktivitas, kita jadi orang-orang yang tertib, taat hukum, kita teladani Kristus. Kalau Kristus taat kepada Taurat sampai mati, Bapak Ibu, mari kita belajar taat kepada Taurat yang bersifat kekal dan yang bersifat moral bagi kita. Kita taati itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Selamat beraktivitas, sampai ketemu besok. Tuhan berkati.